Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan Kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Ali Ridho dan rekan saya. Nama saya Muhammad Ilham. Di sini kami akan melakukan wawancara terkait dengan tugas PTI dengan tema UKM pengolahan limbah kayu di PT Gresik Coldplacing. Jadi ini Mas, saya mau bertanya tentang berdirinya sejarah berdirinya pabrik ini. Mana? Jadi pabrik ini itu berdiri di tahun 2022. Awal berdirinya ya karena pabrik ini didirikan untuk membantu para petani supaya para petani mendapatkan pupuk alternatif guna mempercepat proses tanamnya petani. Jadi di samping mengandalkan pupuk-pupuk yang ada, jadi petani juga dapat memilih pupuk alternatif dari kami. Terus untuk hasil produksi yang dihasilkan, terus apakah ada perizinan dalam produksi? Oke, kalau hasil produknya kita punya pupuk, ya pasti kita punya 5 jenis pupuk dengan 5 karakter yang berbeda, dengan 5 ciri khas yang berbeda seperti yang sekarang ada di depan Masnya ini adalah sampel-sampel kami. Terus yang kedua masalah perizinan, sejak kita mendirikan perusahaan ini kita sudah mengurus izin dan alhamdulillah izin dari Departemen Pertanian sudah turun, izin keamanan juga sudah turun, izin itu juga sudah turun. Untuk pertanyaan pertama, BUK keempat, penggunaan bahan energi apa yang digunakan di PT Gresik Coldplacing ini, Mas? Kalau energi yang pasti kita menggunakan listrik ya Mas, karena semua mesin di sini digerakkannya pakai listrik. Jadi untuk pemakaian yang lebih terbesar ya dari pemakaian listrik itu sendiri. Untuk kayak mesin atau bagian apa Mas? Semua mesin itu pakai listrik Mas, jadi diputar pakai dinamo dan itu kita sambungkan ke listrik semua. Ya. Untuk lanjut pertanyaan kedua dari BUK 5, berapa produksi reject atau bahan reject yang sekali produksi jalan? Kalau untuk produk gagal ya atau reject, mungkin dalam satu hari itu bisa diangkat 20 sampai 25 karung. Karena itu juga tergantung dari kondisi kayu yang kita pakai tadi Mas. Jadi kalau misalkan kayunya sudah kering, itu kan apinya akan maksimal, tapi itu meminimalisir terjadinya rejectnya produk. Tapi kalau kayunya basah, itu kan pembakarannya kan kurang maksimal. Nah itu yang membuat produk kita kurang bagus dan akhirnya masuk dalam kategori reject produk. Berarti itu semakin panas berarti semakin bagus. Iya, semakin panas semakin bagus. Jadi gini Mas, saya ingin bertanya tentang jelaskan alasan pemilihan peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Jadi peta kerja di kami ini secara keseluruhan ya, pertama kita mengambil bahan baku dari luar, yaitu kita beli bahan baku berupa MCO, berupa clay dan berupa kalsium. Itu kita beli dari produsen di luar dan kita proses di sini, kita proses naik ke mesin granular untuk jadi butiran-butiran. Setelah itu masuk ke proses dryer untuk pengeringan pupuk dan juga pengemasan. Jadi di akhir adalah pengemasan. Nah, kita pengemasan ada dua. Biasanya kalau ada pembelian langsung itu kita pakai kemasan yang baru. Jika tidak ada pembelian itu kita stok dengan kemasan lama. Kenapa kita stok dengan kemasan lama? Karena di saat ada pesanan atau ada pembelian, itu kemasan yang baru itu sampai ke petani dalam kondisi yang masih utuh dan masih bagus.